pasti karena kamu ceroboh dan tidak teliti. Aku kan udah bilang, harus hati-hati. Kenapa nggak hati-hati sih? Aku udah pastiin, semuanya clear. Dan aku juga nggak ninggalin jejak apapun aja. Buktinya apa? Lihat buktinya. Bisa ketahuan. Pasti Romeo akan memperketat pengawasan kepada kamu. Paham nggak? Aku minta maaf. Ternyata earphone-nya Yasmin jatuh ke kantong jaket aku. Earphone-nya Yasmin? Berarti earphone-nya Yasmin bisa ngebongkar kelakuan kita. Bahaya, ini sangat bahaya. Kita harus hati-hati. Pasti Romeo sudah mengetahui sesuatu. Aku bakalan selidikin soal itu. Pras, aku minta. Kamu harus hati-hati. Ya, karena kamu sekarang jadi tersangkanya Romeo. Pasti Romeo akan mengawasi kamu terus. Oke. Ya. Aku nggak nyangka Mas Rangga akan semarah itu sama aku. Hubungan kami pasti akan makin renggang. Dia juga pasti akan semakin benci sama aku. Tapi kok dokter juga bisa curiga sama Pak Rangga, alasannya apa? Papa selalu muji-muji aku di depan Mas Rangga dan selalu memberikan aku sama Mas Rangga. Sedangkan Papa ke Mas Rangga itu cukup keras. Ya tapi aku juga nggak tahu kalau sebenarnya gara-gara ini apa bukan Mas Rangga benci sama aku. Karena aku ngerasa semakin kesini Mas Rangga semakin iri sama aku. Kalau emang kamu jatuh cinta juga sama Yasmin, saya nggak ada masalah. Saya baik-baik aja. Justru saya akan buktiin. Saya akan mendapatkan Yasmin dengan cara yang benar dan tepat. Ya aku ngerti sih. Aku ngerti kenapa kamu sempat mikir Pak Rangga ada di balik semua kejadian ini. Karena dia ada motif. Enggak Yasmin, aku salah. Aku salah sangka. Mas Rangga nggak terlibat di kebakaran rumah sakit itu. Aku tadi lihat sendiri. Aku lihat reaksi Mas Rangga, dia tuh nggak terima. Pas dibilang dia terlibat di kebakaran rumah sakit. Aku salah Yasmin. Oh ya, ini juga ada airport kamu. Makasih dok. Aku udah nanya sama Pak Pras. Dia nggak mengakui. Dia bilang dia cuma kebetulan di rumah sakit. Ya masalahnya kita kan juga nggak punya bukti. Jadi kita nggak bisa nuduh kan. Mendingan sekarang lebih waspada aja. Tapi sejujurnya aku penasaran sama niatnya dia. Atau aku coba hubungin Dirga kali ya. Ya Rom. Bro, gue minta tolong sama lo ya. Tolong selidikin Pak Pras. Dia itu pengawal nyokap gue. Gue sama Yasmin tuh curiga kalau dia tuh terlibat di kebakaran rumah sakit. Sama Yasmin tuh curiga kalau dia tuh terlibat di kebakaran rumah sakit. Oke, kenapa dia? Sebelum ledakan terjadi, kata Yasmin, dia ngeliat Pak Pras itu ada di dekat ruang kontrol. Tapi setelah gua tanya langsung, kata itu cuma kebetulan. Iya, kedengarannya mencurigakan sih. Iya, gua tahu makanya gua minta tolong sama lo. Coba lo sedikin latar belakangnya dia. Oke, Ya, nanti gua akan kirimin foto sama info-info lebih detail lagi mengenai dia ya. siap. Gue tunggu. Yaudah kalau gitu dok, aku harus ke ruangan dulu. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Ya, Yasmin. Seenaknya aja kalau ngomong itu Romeo.
Ini Pak Pras, mungkin ada sesuatu yang mau Pak Pras sampaikan ke saya. Kayak siapa yang menyuruh Pak Pras ngelakuin itu. Atau mungkin aja ada orang yang terlibat di dalam kebakaran itu. Tunggu. Tapi kenapa ya? Romeo bisa menuduh Pak Pras yang sudah membakar rumah sakit itu. Kenapa ya? Apa yang motif Pak Pras ngelakuin ini semua? Apa benar Pak Pras yang sudah membakar rumah sakit itu? Tapi apa ya maksudnya? Apa jangan-jangan sudah ada orang lain yang menyuruh dia untuk membakar rumah sakit? Tapi tetap aja, aku nggak terima aku sudah dituduh sama Romeo. Aku harus buktiin. Aku harus pastiin semua ke Pak Pras tentang ini semua. Ya, Mah, Rangga, ada apa? ada yang mau aku tanya, tapi ke Pak Pras. Ada apa Mas Rangga? Apa Pak Pras penyebab rumah sakit Yudhistira itu kebakaran? Maksud kamu? Ya, aku mau mastiin aja, Ma. Aku mau nanya ke Pak Pras. Karena gini loh, Romeo itu, kan dia orang pintar. Sebelum semuanya terjadi, dia akan cari tahu dulu, Ma, penyebab rumah sakit kebakaran itu apa. Dan dia sempat nanya ke Pak Pras. Kalau artinya dia nanya ke Pak Pras, dia sudah tahu, Ma. Sekarang tolong jawab pertanyaan aku. Apa Pak Pras penyebab rumah sakit itu kebakaran? Tahu nggak akhirnya apa? Akhirnya aku, Ma, yang dituduh sama Romeo. Kenapa Romeo malah menuduh kamu? Ya, Romeo berpikir kayak gitu karena dipikirnya aku yang sudah minta tolong Pak Pras untuk membakar rumah sakit itu, Ma. Sekarang jawab, Pak Pras. Kenapa Romeo bisa curiga dengan Pak Pras? Rangga, jangan menekan Pak Pras terus dong. Aku nggak nekan, Ma. Aku hanya mau nanya. Masalah ini harus diselesaikan secepatnya supaya Romeo nggak terus-menerus menuduh aku. Oke, Mama kasih tahu. Mama yang nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Puas? Mama yang sudah meminta Pak Pras untuk membakar rumah sakit. Ya. Astaga. Pantes ya. Aku sempat lihat Mama di mobilnya Pak Pras. Ya, Mama memang datang ke sana mau ngeliat langsung kejadiannya. Tapi, Mah, buat apa Mama berani melakukan tindakan senekat itu, Mah? Itu tindakan yang benar-benar di luar akal sehat manusia loh. Mama melakukan semua ini demi kamu, Rangga. Ya, kamu itu selalu ditekan sama Papa. Kamu selalu dipojokkan sama Papa. Ya kan, kamu selalu digituin sama Papa. Kamu nggak pernah dibela. Yang dibela siapa? Romeo, selalu Romeo. Jadi Mama menyuruh Pak Pras untuk kebakar rumah sakit. Biar Papa tahu, Romeo itu nggak becus ngehandle rumah sakit. Harusnya kamu terima kasih dong sama Mama. Karena sekarang Romeo kena batunya. Mah, justru gini, Mah, yang aku khawatirkan. Apa yang Mama lakukan itu udah sangat gegabah.
Dan kalau sampai Romeo cari tahu semua melalui Pak Pras dan Romeo tahu dan kasih tahu semuanya ke Papa, ini semua kan jadi bumerang buat Mama. Shh, udah tenang aja. Mama tahu apa yang Mama lakukan. Kamu nggak usah khawatir. Tenang, tenang. Mama minta kamu tenang. Iya, oke, Ma. Aku berusaha tenang. Dan untuk masalah Romeo, biar aku yang ngurus. Tapi tolong, Ma. Jangan Mama ngelakuin hal nekat lagi, oke? Yasmin, kamu kemana? Aku mau ke makam, mau nengokin ibu sama ayah. Karena hari ini juga 25 tahun ya ayah pergi. Tepat 25 tahun yang lalu, ayahku melenyapkan nyawa ayah kamu, Yasmin. Misahin dia dari kamu dan ibu kamu. Ya udah, aku duluan ya dok, permisi. Yasmin, aku ikut. Kamu beneran mau ikut? Iya, kan aku juga kangen sama Tante Rati. Emang cuma kamu doang yang boleh. Ayo. Kelihatannya hubungan Yasmin dan Romeo semakin lama semakin membaik. Nggak kayak sebelumnya. Kalau kayak gini, gimana caranya aku bisa mendapatkan Yasmin dari tangan Romeo? Satu-satunya cara untuk menjauhi Yasmin dari Romeo itu adalah dengan merusak image Romeo di depan Yasmin. Tapi gimana caranya? Kelihatannya mereka susah untuk dipisahin.